Wah, Awalnya seperti apa sih? saya nggak tahu dan saya tidak mau masuk ke dalam hubungan rumah tangga orang lebih dalam. Silakan itu tanya dengan ex-nya aja, mantannya. Cuma saya membacakan chat itu doang sih. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu ada pihak yang hubungin saya, katanya ada ajang penghargaan juga dari Asia Pacific APAC Award, dia bilang untuk datang ke Vietnam. Tapi kalau masalah menang atau enggaknya saya belum dikasih tahu sih. Jadi ada mewakilin negara-negara tertentu. Jadi dari Filipina, dari Myanmar, dari Malaysia, dari banyak negara lah untuk datang ke Vietnam kemarin sampai di sana. Aku juga tanya sih kenapa alasan di Vietnam, katanya itu Best Island katanya, menang Best Island tahun 2025 ini. Katanya lebih bagus daripada Bali. Jadi aku juga penasaran sih. Ya udah aku pergi ke sana. Pas sana ternyata menurutku ya, menurut pendapatku pribadi ya, tetap lebih best Bali lah. Itu penghargaan seperti apa sih dapat di sana itu? Alhamdulillah kemarin dapat penghargaan Prestige Excellent APAC Award. Jadi salah satu KOL dokter yang berpengaruh di Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap bidang kecantikan di Indonesia dan juga di Asia Pasifik. Artinya perwakilan dari Indonesia dong, Mm-mm. satu-satunya. Ada beberapa dokter yang berangkat, tapi yang dapat itu ada berapa ya? Ada saya dan ada, tapi yang lain kategori yang lain. Kalau teman-teman lain kategori yang lain. Buat dokter penghargaan itu mungkin sebagai apa sih dok? Alhamdulillah, semangat untuk saya juga untuk selama ini kan sudah banyak berkarya ya di Indonesia. Di tahun 2025 ini memang tujuan saya kan lebih pengen ke luar ya, ekspansi ke luar negeri. Jadi beberapa perencanaan perusahaan itu memang tahun 2026, tahun 2027 itu kita sudah ada ekspansi ke Asia, terutama ke Jepang, ke China, dengan ke Korea. Dan ini suatu langkah awal yang luar biasa sih, langkah awal yang bagus banget sih menurutku, bahwa dokter di Indonesia sudah mulai diakuin juga, dilihat oleh negara-negara asing juga, dan menjadi acuan yang bagus juga. Sehingga ini langkah awal yang bagus sih. Jadi semangat aku juga sih untuk tahun depan berkarya di luar negeri nanti. Tapi selain jadi dokter kecantikan, mungkin sekarang merambah ke podcaster. Lebih nyaman mana nih dok? Lebih nyaman mana? Bukan lebih nyaman mana sih ya. Aku pengen pengembangan diri sih. Menurutku di dunia kecantikan, aku sudah capai di level level terbaikku ya. Baik di Indonesia ataupun juga publik dari luar negeri juga. Beberapa forum dari luar negeri yang sudah mengakui aku juga. Aku sudah jadi pembicara di London, pembicara di Korea, pembicara di Jepang, beberapa kali ya. Kemarin dapat pembicara di Bangkok juga, dapat Excellent Award ini juga. Jadi aku, apalagi yang aku pengen cari, aku pengen berkembang sih sebagai apa ya, individu. Aku pengen berkembang jadi manusia yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau bisa sudah terbaik di sini, aku pengen ke tempat yang lain yang aku bisa pelajari lebih banyak lah. Dan salah satunya adalah di bidang entertainment. Bidang entertainment ini menurutku salah satu yang menjanjikan juga, media yang sangat menjanjikan, karena apapun ilmu yang kalian bawa, kalau medianya nggak ada yang mau dengerin juga untuk apa? Kita nggak punya media. Jadi banyak tuh di Indonesia itu banyak dokter-dokter yang bagus, dokter-dokter yang berbakat, tapi karena nggak ada media, jadi nggak ada yang tahu. Jadi ini adalah salah satu perencanaanku dari dulu ya. Jadi aku pengen mengembangkan diri ke dunia entertainment, makanya aku masuk ke podcast. Dan aku juga belajar dari nol, dari nggak bisa tanya dengan orang, dari interview orang apa adanya, banyak dihujat orang juga. Ada yang aku datang, tamunya itu dibenci oleh masyarakat, enemy public enemy, sampai di depan aku malah aku yang dihujat. Karena aku yang nggak bisa bertanya dengan baik. Banyak pelajaran-pelajaran yang aku dapetin, karena kan memang aku real dokter ya, bukan seorang artis ataupun juga entertainer ya. Tapi aku tekun belajar, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini hasilnya sudah jauh ya perbaikannya. Itu menurutku ya, menurut tim juga kita sudah review juga, menurutku sudah cukup perbaikan, tapi harus tetap belajar terus sih. Sampai hingga akhirnya semua permasalahan selebriti dipercayai oleh Dr. Richard Lee, termasuk Insanul dengan Inara kemarin. Bagaimana itu ceritanya bisa sampai mengundang Insanul? Kalau ngundang Insan kemarin, sebenarnya semua aku undang ya. Aku disclaimer, aku sudah undang Mawa. Itu pertama kali yang aku undang si Mawa sih. Aku DM di hari yang sama waktu kejadian. Aku langsung DM Mawa 2 kali, bahkan di hari yang sama. Aku ada undang dia karena kan memang podcastku lebih dikenal dengan wanita yang tersakiti ya. Dia duluan. Aku sudah ngomong, aku harus dapat POV-nya dari dia dulu, baru aku akan naikkan yang lain. Yang lain aku nggak akan naikkan sampai dianya naik.
entah dia naiknya di tempat aku ataupun juga nyaman naiknya di tempat yang lain ya. Dan pada sudah malamnya, agak tengah malam, aku baru menghubungin Insan dan Inara. Aku nggak dapat Insan, tiba-tiba besoknya Insannya ada kontak dengan aku. Dia ada mau minta petunjuk dengan aku dan minta ruangan. Aku bilang aku nggak bisa kasih ruangan sampai aku dapat keterangan Mawar, aku bilang. Dan sekitar lusanya, tiba-tiba aku melihat podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Terus dia membalas timku bahwa dia nggak sempat harus balik ke Medan. Dia bilang ya saya hargain apapun itu, karena kan mungkin Mawanya juga masalah waktu, dan juga mungkin Mawanya juga kan melihat saya pernah dekat, ada hubungan yang cukup dekat juga dengan Inaka, kan mungkin lebih nyaman di tempat Bang Denny Sumargo. Ya udah, saya hargain apapun itu. Tapi setelah melihat satu POV-nya Mawa, maka saya coba menerima POV yang lain. Nah, Insan datang ke saya pada waktu itu dia minta petunjuk sih. Dia bilang, kok bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini? Dia bilang, aku pengen, dia sudah menimbulkan kegaduhan, dia pengen dia selesaikan. Dia bilang, saya kasih dia beberapa petunjuk sih, beberapa nasihat. Karena kan saya duluan di dunia entertainment ya, saya kasih tahu dia, Insan, saya bilang kamu harus sholat, dia bilang, kamu merenungkan diri, coba kamu renungkan diri, jangan sebagai diri kamu deh. Soalnya kalau kamu ke diri kamu, akhirnya kamu nggak bisa memperbaiki keadaan ini. Coba kamu sholat, doa, istiqoroh, aku bilang, tempatkan diri kamu ke perasaan istri kamu bagaimana. Tempatkan perasaan kamu ke anak kamu bagaimana. Penderitaan istri kamu, anak kamu, orang-orang yang kamu sayangi, karyawan kamu. Sehingga kamu bisa menjelaskan apa adanya lebih baik. Waktu itu saya kasih petunjuk seperti itu, supaya masalahnya juga bisa selesai. Karena apapun kesalahannya, yang paling penting kan kita mau berusaha memperbaiki semua kesalahan ini ya. Maka besoknya dia datang untuk podcast di tempat saya. Dok, kan kemarin sempat rame tuh soal pengakuan dia soal CCTV ini diduga ex-nya Inara yang kirim. Dokter memang sudah melihat videonya, itu memang beneran yang seperti diberitakan 2 jam dan lain-lain itu. Saya tidak lihat CCTV-nya. Kenapa semua orang itu ngechat dengan saya minta CCTV-nya? Bahkan beberapa teman-teman saya, kirim dong link CCTV-nya. Saya nggak punya CCTV-nya, saya nggak punya videonya, saya nggak punya itu. Saya cuma dikasih lihat foto, screenshot ex-nya Inara itu ngomong seperti yang saya bacakan. Jadi screenshot chat itu doang yang saya bacakan itu doang. Berarti bukan maksudnya untuk kemana-mana ya, berarti memang belum pernah melihat videonya sama sekali. Saya Ya. belum, dan tidak ingin melihatnya juga sih kalau saya sih. Oke, tapi diduga ex-nya itu adalah mantan suami terakhirnya. Inara mantannya cuma satu kan? Emang ada berapa? Oh, iya. Siapa tahu kan mantan pacarnya atau Iya, siapa gitu. Ya nggak tahu. Mantan suami. Nah, ini kan berita sudah berkembang nih, Dok. Bahkan si Nara juga diduga melaporkan pihak Insan. penyebarnya, dan Insan juga dilaporkan juga. Bagaimana, Dok? Wah, tanya dengan Inara deh. Aku nggak punya kompetensi untuk menjawab itu ya. Aku nggak punya kompetensi untuk menjawab itu. Setelah Insan keluar, aku juga kasih tahu Inara, kalau kamu membutuhkan tempat untuk bicara, aku bilang ya aku persilakan, kayak gitu aja sih. Dan Dia bilang dia belum siap, dia bilang gitu aja sih. Dok, maksud mantan suami itu memberikan barang bukti ke bawah itu apa, Dok, ya mungkin? Wah. Awalnya seperti apa sih? Saya nggak tahu, dan saya tidak mau masuk ke dalam hubungan rumah tangga orang lebih dalam. Silakan itu tanya dengan ex-nya aja, mantannya. Cuma saya membacakan chat itu doang sih. Apa Mawa yang minta ke Kan maksudnya kayak gini loh, saya nanya itu kan karena menurut saya kan nggak logik ya. CCTV apa sih dibicarakan kan? Soalnya kan heboh di tempat Bang Denny Sumargo kan, podcastnya kemarin kan ada CCTV 2 jam. Ya saya tanya dong, CCTV itu CCTV apa sih? Bahkan katanya ada video sure, itu CCTV apa? Dia juga nggak tahu jawaban pertamanya. Dia nggak tahu apa yang dimaksud karena dia sendiri belum lihat CCTV yang dilaporkan ke PM Polda Metro ya. Tapi dia bilang mungkin adalah CCTV di rumah Inara. Ya kaget lah saya. Kayak gimana ceritanya CCTV di rumah Inara bisa ada di tempat orang lain gitu kan. Kayak CCTV di rumah saya kan nggak mungkin kalian punya kan. Atau CCTV di klinik saya kalian punya kan nggak mungkin. Ya terus dia memberikan clue itu gitu sih. Dok, bisa dibilang juga sebagai orang terdekatnya Inara bisa mengetahui lah dulu
track recordnya Inara sama mantan suaminya gimana segala macam. Percaya nggak dok? Dia bilang dia tidak mengetahui kalau si Insan ini tidak berpasangan, tidak punya keluarga. Waduh, aku nggak Pasangan. punya kapasitas untuk menjawab itu deh. Aku nggak mau bikin tambah gaduh. Tapi berarti dokter Aku nggak mau nggak percaya. kita nggak boleh spekulasi seperti itu. Ya, kalau misalnya masyarakat memberikan judgement itu hak masyarakat. Tapi kan saya public figure ya. Saya juga seorang host podcast juga. Maka saya sebenarnya harus netral. Saya nggak boleh bilang saya percaya nggak percaya. Dalam hati saya punya jawaban. Saya percaya atau tidak percaya. Tapi saya tidak boleh menyatakan hal tersebut. Karena kalau saya sudah menyatakan, ini yang saya pelajarin di tahun 2025 ya. Saya minta maaf kalau misalnya podcast saya kan ada kekurangan, ada pelajaran yang saya dapat juga ya. Banyak pelajaran yang saya lakukan juga. Tapi terutama di tahun 2025 ini, andai pun saya punya judgement itu, tidak akan saya keluarkan dari mulut saya. Saya pasti ya bisa berusaha menjadi host yang netral. Apa yang disampaikan oleh Insanul, ya saya berusaha percaya dan saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam. Itu aja. Dok, tapi dalam podcast dokter netizen bilang bahwa dokter lebih berpihak ke Inara. Saya minta maaf kalau misalnya hal itu yang dirasakan juga. Saya merespon dari apa yang disampaikan oleh Insan sih sebenarnya sih. Apapun yang disampaikan Insan, saya merespon hal tersebut. Kalau misalnya saya melihat misalnya Insan mengatakan bahwa Inara sudah tahu nih sebelumnya, pasti saya marah juga di sana. Pasti akan saya lakukan teguran juga di sana. Saya hanya merespon dari apa yang disampaikan oleh Insan yang ada di video tersebut. Dan juga menurut saya pribadi ya, tidak sopan kalau misalnya saya memojokkan Inara saat dia tidak duduk di situ. Kan tamu podcast saya pada waktu itu adalah Insan. Kalau kalian lihat sebenarnya Insan tuh di situ ada saya tegur 2-3 kali ya, sebagai seorang abang, sebagai orang yang lebih tua ya, saya ada tegur dia beberapa kali di sana. Saya bilang kamu tidak tegas, saya bilang kamu pengecut, saya bilang di situ ya. Tapi bagi saya biasa saja karena orangnya ada di depan saya. Jadi menurut saya itu masih dalam koridor. Tapi kan kalau misalnya saya tegur Inara, sedangkan Inara tidak satu frame dengan saya, menurut saya itu sangat tidak sopan ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Inara di podcast saya, ya mungkin saya bisa menyampaikan teguran ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh netizen kepada dia. Tapi setelah Sempat miss juga ke belakang, berarti sudah ada ngobrol juga sama Mawar Siapa nih? dokter. Oh, dari tim ada kontak. Tapi belum ada buat podcast dan lain-lain, itu belum terjadi. Belum. Dok, Dok, setelah- masih ingin Dengan dengan Inara belum dok, artinya kan sebagai orang yang dekat nih dengan Inara, artinya kan pengen tahu apa sih mungkin alasannya POV. terus dia sampai bisa melakukan hal itu gitu. Yang mana nih? Misalnya Yang ngobrol, artinya- ngobrol secara heart to heart gitu dengan Inara, udah mencoba belum setelah ramenya Mungkin lewat chat atau apa dok mungkin? sosmed atau seperti apa. Waduh, aku nggak berani ngomong ya nanti. Dok, baru-baru lanjut ya. Dok, baru-baru ini kan dokter mengklarifikasi bahwa Inara sudah bukan BA-nya dari klinik ini. Ini kenapa dokter membuat klarifikasi ini? Karena kan ada beberapa sentimen ya, ada beberapa gosip yang juga mau nama brand. Ya kan saya cuma meluruskan saja bahwa memang kita ada kerjasama dengan Inara tahun 2023 sampai 2024 dan sudah berakhir dari tahun 2024 dan bukan permasalahan ini memang kita tidak perpanjang pada waktu itu. Dan tapi kita masih berteman sampai detik ini, berteman seperti biasa gitu aja sih. Jadi bukan karena masalah ini, bukan karena apa, dan aku juga nggak pengen bawa nama brand di sini ya. Beliau teman saya, beliau juga pernah menjadi BA saya, ya beliau melakukan kesalahan, ya saya seperti biasa ya, saya profesional, saya buka ya podcastnya, saya buka untuk umum. Artinya dokter bukan memutus kontrak karena kasus ini ya? Itu udah lama. Enggak, memang sudah lama. Kontraknya. Memang kita sudah lama tidak punya hubungan kerja sih. Dok, di podcast itu kan saya nonton sampai habis ya dok, bahwa dokter melihat surat nikah, dokter melihat video pernikahan, bahkan dokter juga menanyakan terkait CCTV, ya kan? Nah, itu memang tanggal semua jelas ya dok, karena kan kalau di podcastnya Bang Dinsu kan ada seperti flash tanggal ya dok ya di situ gitu. Nah, yang dokter lihat dari mulai pernikahan, terus video pernikahan sama CCTV itu dok. Saya tidak lihat CCTV, yang saya lihat surat pernikahan saya ada lihat di situ. Satunya lagi yang saya lihat video pernikahan itu juga saya lihat secara langsung di sana, walaupun tidak diperbolehkan untuk ditunjukkan ke kamera. Apalagi ya,
Sama chat X-nya Inara, cuma itu doang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Kemudian